Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Mila Dinil Hakia Kansa, dan saat ini sebagai mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam di Universitas Muhammadiyah Bandung. Aku dari kelas 3B. Pada video kali ini, aku mau membahas terkait perkembangan atau masuknya Islam di Asia Tengah. Nah, teman-teman tahu nggak sih, awalnya Islam masuk di Asia Tengah itu pada abad ke-7 dan abad ke-8, di mana pada awalnya Islam masuk ke Asia Tengah pada masa Kekhalifahan Umayyah. Kekhalifahan Umayyah sekitar tahun 650 sampai 750 Masehi, di mana pasukan Muslim dari Persia dan Khurasan itu bergerak ke wilayah yang namanya itu Transoxiana atau yang berada di seberang Sungai Okhus atau Amu Darya. Nah, panglima penting yang membawa pasukan ke wilayah Asia Tengah ini yaitu Qutaibah bin Muslim al-Bahlil. Beliau menjadi panglima penting dalam masuknya Islam ke wilayah itu. Kota-kota seperti Bukhara, Samarkand, dan Khawarij mulai berada di bawah pengaruh Islam pada abad ke-7. Awalnya terjadi melalui penaklukan militer, namun penyebaran selanjutnya banyak melalui dakwah dan interaksi sosial. Jadi memang awal masuknya itu pasukan Muslim itu menaklukkan melalui penaklukan militer atau perang. Namun penyebaran selanjutnya secara bertahap banyak melalui dengan penyiaran secara dakwah atau dengan interaksi sosial antara pasukan Persia dengan pasukan yang ada di wilayah Transoxiana. Lalu setelah berkembangnya penyebaran Islam, mulailah melakukan proses Islamisasi atau dakwah yang damai, di mana itu sekitaran abad ke-8 Masehi. Setelah penaklukan, proses Islamisasi itu berjalan secara bertahap mulai dari penduduk lokal seperti penduduk Turki dan penduduk Persia itu mulai memeluk Islam secara satu persatu. Peran besar yang ada dalam proses Islamisasi ini yaitu adanya peran ulama, adanya peran besar dari para pedagang dan sufi dalam dakwah syiar Islam. Islam berkembang berdampingan dengan budaya lokal di wilayah tersebut. Bahasanya pun seperti bahasa Persia dan Arab itu menjadi bahasa ilmu dan bahasa agama atau bahasa yang digunakan oleh orang-orang di sana. Adapun masa keemasan di abad ke-9 sampai ke abad 12 itu masa keemasan keilmuan yang mana Asia Tengah menjadi sebuah pusat peradaban dan keilmuan Islam. Banyak ulama-ulama besar yang lahir di wilayah tersebut, seperti adanya Imam Bukhari, adanya Imam Tirmizi, itu merupakan para ahli hadis, dan adapun Al-Farabi, ada Ibnu Sina yang merupakan filsuf dan doktor besar, serta ada Al-Khawarizmi merupakan bapak Al-Jabar, yang sering kita kenal bahwa beliau adalah bapak Al-Jabar. Lalu ada kota seperti Bukhari dan Samarkand itu menjadi pusat madrasah para lahirnya pimpinan besar atau para ilmuwan besar. Adapun perpustakaan yang dimiliki, ada yang memiliki program kajian tafsir, hadis, fikih, dan juga sains. Dilanjut sekitaran abad ke-10 sampai ke abad ke-13, di mana itu merupakan masa di mana bangsa Turki dan dinasti Islami, di mana munculnya kerajaan-kerajaan Islam Turki seperti dinasti Samanid, ada Karakhanid, ada Seljuk, di mana pada masa ini Islam makin kuat sebagai identitas masyarakat Turki Asia Tengah. Adapun yang menjadi mazhabnya di sana yaitu mazhab Hanafi, menjadi mazhab fikih dominan di wilayah Turki tersebut. Dari proses panjangnya penaklukan masyarakat untuk bisa menjadi memeluk Islam atau terjadinya perkembangan Islam di wilayah Asia Tengah ini tentu tidak semulus yang kita bayangkan. Ada juga masa
keruntuhan atau adanya serangan-serangan hambatan dari pasukan-pasukan lain. Salah satunya yaitu adanya serangan dari pasukan Mongol pada abad ke-13 Masehi. Di mana pada tahun 1200-an itu serangan dari pasukan yang dipimpin oleh Genghis Khan yang menghancurkan banyak kota Islami ketika itu. Seperti kota Bukhara dan Samarkand itu rusak berat karena diserang oleh pasukan Genghis Khan atau pasukan Mongol yang kita kenal. Banyak pusat ilmu menjadi hancur, namun ketika penyerangan itu, Islam tidak hilang, bahkan kemudian sebagian bangsa Mongol itu masuk ke dalam Islam. Jadi memang pasukan Islam pun memiliki beberapa tantangan dan hambatan dari pasukan-pasukan lain yang ingin menyerang pasukan Islam. Pada masa kehancuran ini, tentunya umat Islam pun mengalami masa kebangkitan kembali di era Timur atau Tamerlane, di mana itu pada abad ke-14 sampai ke abad 15 Masehi. Yang mana Timurlane atau Tamerlane itu membangun kembali Samarkand. Kota ini kembali jadi pusat budaya dan arsitektur Islam adanya. Mereka membangun adanya masjid, madrasah, dan observatorium itu dibangun pada masa itu. Lalu di abad ke-19 sampai ke abad 20, di mana masa kekuasaan Rusia dan Uni Soviet itu merupakan wilayah Asia Tengah yang dikuasai oleh Kekaisaran Rusia, lalu Uni Soviet itu di mana di sana praktek Islam itu dibatasi, seperti masjid ditutup, pendidikan agama dilarang, juga para ulama diawasi. Islam bertahan secara diam-diam di masyarakat di abad ke-19 sampai ke abad 20, di mana banyak batasan-batasan Islam untuk tidak banyak bergerak atau banyak mengembangkan ilmu di wilayah tersebut. Namun tak lama dari masa keterpurukan Islam pada zaman Uni Soviet, setelah 1991 runtuhnya Uni Soviet, negara-negara Asia Tengah itu mereka merdeka, membangkitkan kembali identitas Islam, di mana masjid dan lembaga pendidikan Islam dibuka kembali, namun tetap di bawah pengawasan pemerintahan beberapa negara. Nah, aku juga mau spill ke teman-teman ciri khas Islam di Asia Tengah. Yang pertama yaitu dominan mazhabnya menggunakan mazhab Hanafi, kuat pengaruh tasawuf dan sufinya. Lalu yang ketiga, perpaduan budaya Turki, Persia, dan Islam itu menyatu, serta keempat, melahirkan banyak ulama hadis dan ilmuwan dunia. Jadi teman-teman, para ulama besar, ulama-ulama hadis, sufi, dan beberapa ilmuwan lainnya itu mereka lahir di wilayah Asia Tengah, di mana perkembangan Asia Tengah merupakan peradaban atau pusat peradaban dan keilmuan. Sekian yang bisa aku sampaikan terkait perkembangan Islam di wilayah Asia Tengah. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi nanti. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.